Syekh Nurjati adalah pendahulu Wali Songo di tanah Cirebon, Jawa Barat yang dikenal juga dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Datul Kahfi. Syekh Datuk Kahfi yang bernama asli Idolfi Mahdi merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah beranjak dewasa pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra dan putri. Kemudian Syekh Datuk Kahfi diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa. Syekh Datuk Kahfi yang berangkat bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima penguasa pelabuhan Muara Jati Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kahfi mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil bernama Giri Ambaran Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kahfi mulai berdakwah mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru tersebut, orang-orang berdatangan dan menyatakan dirinya masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Datuk Kahfi. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalegawa orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh, janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati, untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Datuk Kahfi dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyai Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Ki Gede Krangken. Syekh Datuk Kahfi juga leluhur dari Raja-Raja Sumedang, karena merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang, penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Nama Kahfi yang menyertai namanya berasal dari bahasa Arab yang berarti gua, karena tempat dia mengajar ilmu agama adalah di dalam gua. Adapun para murid Syekh Datuk Kahfi diantaranya Pangeran Walangsungsang dan Nyai Rara Santang, anak-anak dari Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Jayadewata atau Siliwangi III, raja dari Kerajaan Pajajaran. Beberapa mubalik Wali Songo seperti Syekh Sarif Hidayatullah dan Sunan Kalijaga serta Syekh Siti Jenar juga murid dari Syekh Datuk Kahfi. Konon karena kesaktiannya, pusar bumi Gunung Jati Cirebon merupakan tempat duduk Syekh Datuk Kahfi, sehingga dari tempat duduknya terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempat duduknya dan berpendar ke seantero jagat, sehingga Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nurjati atau Nur Ingkang Sejati. Sedangkan tempat duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Asal-muasal pusar bumi konon menurut cerita dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang, adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker, penuh dengan rawa yang membanjir, ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Di salah satu puncak gunung hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bagral Banjir. Di Gunung Ciremailah sang pendeta diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Yang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu wijihing serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah Pendeta Bagral Banjir bertapa di puncak Gunung Ciremai. Tidak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Yang Maha Tunggal,
Bersamaan dengan Raga Sukma, ilmu Wijihing Serandil merasuk ke tubuh pendeta Bagral Banjir. Sang pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh pendeta Bagral Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terpental, melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh pendeta Bagral Banjir telah raib, hilang tanpa bekas, bak pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak Gunung Ciremai masih terombang-ambing di laut. Saat itulah datanglah seorang yang diyakini sebagai Syekh Datuk Kahfi ke puncak gunung yang terombang-ambing tersebut. Memperhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa pendeta Bagral Banjir. Segera sang syekh tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan oleh sang pendeta. Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempat duduk dan berpendar ke seantero jagat. Puncak gunung yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak diam dan berubah menjadi tanah atau daratan.